Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Dayak atas perbuatan yang saya lakukan. Ya, menarik pada sidang peradilan adat terhadap Lutfi Holy karena dilakukan secara virtual. Lutfi Holy tidak bisa dihadirkan di persidangan karena beberapa alasan, salah satunya adalah karena pandemi COVID-19 saat ini. Namun walaupun dilaksanakan secara virtual, tetap bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengurangi nilai-nilai dan juga makna dari sidang peradilan adat terhadap Lutfi Holy. Sebelum saya berbicara mengenai sanksi hukum adat Makarana terhadap Lutfi Holy yang dijatuhkan oleh hakim adat, ada baiknya kita berbicara mengenai hukum adat terlebih dahulu. Kalau kita melihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Hukum adat ini adalah hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B ayat 2 juga dikatakan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat dan juga hak-hak tradisionalnya, sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum adat juga sebagaimana fungsinya hukum biasa sebagai social engineering yang mengubah perilaku orang atau masyarakat dengan hukum agar masyarakat mentaati atau mengikuti aturan hukum tersebut. Nah, sebagaimana masyarakat adat juga harus mengikuti adat istiadatnya. Apabila ada masyarakat yang tidak mengikuti adat istiadatnya, maka akan dikenai sanksi. Nah, lalu apa itu sanksi hukum adat Makarana yang dijatuhkan oleh hakim adat kepada Lutfi Holy? Kalau kita melihat pada pasal 88 hukum adat Dayak Kanayan, dikatakan bahwa sanksi hukum adat Makarana ini adalah sanksi hukum yang dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan penghinaan ataupun pelecehan terhadap sebuah kaum. Nah, dalam hal kasus Lutfi Holy ini, di mana dalam video pribadinya, dalam akun YouTube pribadinya, bahwa dirasakan oleh masyarakat adat Dayak khususnya di Pulau Borneo, bahwa perbuatan Lutfi Holy ini sudah melecehkan ataupun menghina masyarakat adat Dayak. Makanya dengan itu Lutfi Holy dikenai sanksi hukum adat Makarana oleh hakim adat. Nah, tujuannya dari hukum adat Makarana ini adalah untuk mengembalikan keadaan atau situasi yang tadinya ada sengketa antara pihak-pihak, ada perilaku yang menyimpang. Dengan hukum adat ini dihapuskan, lalu dikembalikan kepada suasana yang aman, yang tidak ada keresahan, yang tidak ada amarah lagi, dan hidup rukun. Nah, itulah tujuan dari hukum adat Makarana menurut hakim adat yang memimpin persidangan sidang peradilan adat terhadap Lutfi Holy. Kalau kita melihat yang dikatakan oleh ketua panitia dari sidang peradilan adat terhadap Lutfi Holy, dikatakan bahwa hukum adat Makarana ini tidak mengenal hukum fisik. Hukum adat Makarana ini adalah sebagai pesan penyampai perdamaian.
Artinya bahwa tidak bermaksud untuk menghukum seseorang, tetapi bermaksud untuk mengembalikan suasana yang tadinya ada keresahan di masyarakat, ada amarah di masyarakat, ada kekecewaan dari perilaku yang menyimpang itu tadi, maka dikembalikan kepada suasana yang kondusif, suasana yang aman, suasana yang tertib, dan suasana yang rukun dengan dilaksanakannya sidang peradilan adat ini. Sidang peradilan adat dilaksanakan menurut tata cara dari adat Dayak Kanayan, yaitu dari Kabupaten Landak, yang dipimpin oleh seorang hakim adat, yaitu Temenggung dari Dewan Adat Dayak Kabupaten Landak yang ditunjuk oleh Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat itu dilaksanakanlah sidang peradilan adat yang mana hakim adat menjelaskan beberapa perlengkapan peraga adat yang salah satunya adalah adat tempayan dan juga yang lain-lainnya. Setelah dijelaskan mengenai perlengkapan peraga adat, barulah hakim adat memberikan tuntutan kepada Lutfi Holy, yang mana tuntutan itu berupa pembayaran perlengkapan peraga adat dan juga seremonial ataupun pelaksanaan seremonial dari hukum adat pada saat itu. Ketika sudah hakim adat membacakan tuntutannya, maka Lutfi Holy diberikan kesempatan untuk meminta permohonan maaf kepada seluruh masyarakat adat Dayak, yang mana mereka merasakan bahwa perbuatan Lutfi Holy ini telah menghina ataupun melecehkan masyarakat adat Dayak khususnya di Pulau Borneo ini. Setelah adanya permintaan maaf dari Lutfi Holy ini, maka melalui hakim adat mengatakan bahwa perbuatan Lutfi Holy ini sudah dimaafkan oleh seluruh masyarakat adat Dayak dimanapun berada. Lalu dikatakan juga bahwa perbuatan Lutfi Holy juga sudah dihapuskan. Artinya bahwa tidak ada lagi pihak-pihak yang harus mempermasalahkan kasus ini. Begitulah penjelasan singkat dari saya mengenai sidang peradilan adat terhadap Lutfi Holy dengan sanksi hukum adat Makarana yang dijatuhkan oleh hakim adat. Maka dari itu mari kita untuk bijaksana menggunakan sosial media. Jangan sampai ada unsur sara yang memicu perpecahan, yang memicu keresahan untuk negara Indonesia ini. Semoga ini bermanfaat dan saya Rento Andika, salam pada hukum.